Selamat malam, saya ucapkan kepada kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Valencia Micheliu dengan NIM 108222039. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas praktikum opsional, praktikum metode matematika MA 3172. Nah, pada tugas kali ini saya akan membahas mengenai kasus COVID-19 di Kota Bandung. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu COVID-19. Meskipun ya saya ketahui ya bahwa pasti kakak-kakak sekalian juga sudah tahu apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang disebut SARS-CoV-2. WHO pertama kali mengetahui tentang virus baru ini pada tanggal 31 Desember 2019 setelah menerima laporan tentang sekelompok kasus pneumonia viral di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Virus ini juga dapat menyebar terutama melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Nah, gejala COVID-19 itu sebenarnya ada banyak. Namun tiga gejala utama dari COVID-19 itu adalah saat korban mengalami demam, kelelahan, atau kehilangan indera penciuman dan perasa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bagian dari tugas praktikum ini. Nah, jadi di sini saya sebelumnya mencari mengenai data COVID-19 di Kota Bandung. Nah, ketika saya menuju ke suatu link, yaitu sumbernya berdasarkan dari link ini, saya mendapatkan datanya dalam bentuk grafik, seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah, pada grafik ini, bila saya geser satu persatu seperti ini, baru ada muncul datanya. Namun, tentunya itu akan sangat sulit untuk menganalisa data seperti itu, sehingga saya convert data tersebut ke dalam Excel yang nantinya saya bentuk ke CSV. Dan jadilah demikian. Lalu, karena saya ingin mengerjakan tugas ini di Google Colab, saya mengimpor datanya dengan menggunakan import as pandas SPD seperti yang saya tampilkan di layar berikut. Dan nantinya menghasilkan output sebagai demikian, sesuai dengan data yang didapatkan, data yang sudah saya buat di Excel. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menekankan terlebih dahulu tugas dari praktikum yang diberikan kali ini. Jadi, eh, tugas yang diberikan pada praktikum kali ini itu menekankan bahwa kita diminta untuk prediksi dalam selang data, interpolasi, dan prediksi di luar selang data, ekstrapolasi untuk proporsi yang sakit, meninggal, atau sehat. Nah, eh, waktu itu saya masih belum terpikirkan mengenai model kompartemen apa yang harus saya gunakan, sehingga saya hanya berpikir sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di kelas atau selama saya berkuliah di ITB. Oleh sebab itu, saya berpikir bahwasanya saya akan menggunakan regresi linear sederhana pada saat itu. Nah, oleh sebab itulah saya melakukan codingan sebagai berikut. Saya melakukan interpolasi data secara linear dengan codingan sebagai berikut dan menghasilkan output sebagai demikian. Namun, setelah saya menelusuri lebih lanjut, ternyata eh, interpolasi data ini sebenarnya tidak perlu saya lakukan karena eh, interpolasi data hanya dilakukan apabila kita ingin menelusuri atau menelaah eh, ada data yang hilang atau kosong pada suatu selang tertentu. Jadi saya misalkan nih, ketika saya ingin misalkan data bulan Mei itu hilang. Nah, saya bisa menelusuri dari data sebelum bulan Mei dan data sudah bulan Mei. Tapi kebetulan data yang sudah saya miliki ini sudah lengkap atau runtut pada pada suatu kurun waktu tertentu ya. Eh, Setiap bulannya ada. Dan di sini saya juga mengasumsikan bahwa eh, keberjalanan setiap hari dari suatu penyakit itu sesuai dengan bagaimana awal pada saat awal bulan mereka. Jadi maksud saya untuk bulan Februari menuju bulan Maret
berarti ada penurunan seperti itu pada selama bulan tersebut diajukan pada awal bulan mereka. Nah, ketika saya juga menelusuri lebih lanjut, ketika suatu data itu sudah lengkap, justru ketika kita melakukan interpolasi, eh, hanya akan menambah nilai baru, dan nilai baru tersebut mungkin malah bisa memperburuk analisis yang eh, ingin dilakukan ke depannya, seperti itu. Nah, dan setelah itu, mohon maaf saya lupa, bahwasanya sebenarnya di sini saya juga tidak hanya melakukan interpolasi secara linear saja. Sebenarnya saya juga mencoba melakukan eh, dengan metode kuadratik, metode kubik, dan itu menghasilkan nilai yang sama, output yang sama saja. Oleh sebab itu, tapi di sini saya hanya menampilkan yang linear. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa data saya ini sebenarnya tidak perlu interpolasi karena sudah cukup baik. Namun untuk ekstrapolasi, ya harus dilakukan. Jadi ekstrapolasi, saya melakukan konversi data. Pertama saya melakukan konversi data dulu menjadi datetime dan numerik dengan codingan sebagai berikut. Nah, lalu saya melakukan regresi linear sederhana dan didapatkan sebagai demikian. Untuk koefisien slope-nya saya dapat sebagai berikut dan intercept-nya saya dapat demikian. Lalu dengan demikian pula saya mendapatkan prediksi jumlah kasus yang terinfeksi untuk 3 hari, 3 bulan, 3 tahun sesuai dengan perintah yang diminta. Nah, di sini ya eh, kita tahu nilainya dan kita bisa lihat dari grafik ini juga ya bahwa akan ada penurunan. Begitu pula dengan yang sembuh. Nah, tapi untuk yang sembuh di sini kita harus menggunakan asumsi karena bahwa COVID itu tidak kunjung hilang dan pasti ada yang mengidap penyakit ini. Maksud saya seperti ini. Karena ini adalah regresi linear sederhana dan ini itu hasil regresi ini tuh diajukan pada data yang kita miliki sebelumnya. Sebenarnya kan secara logika dan naluriah kita ketika orang yang terinfeksi COVID-19 menurun, tentunya yang sembuh seharusnya juga akan menurun karena kan yang sakit saja menurun, tentunya yang sembuh juga akan menurun. Yang sembuh juga akan menurun. Tapi di sini eh, ya karena dia hanya mengacu pada data dan datanya naik, maka dia juga naik. Karena yang sakit di sini kan turun, jadi dia juga ikut menurun seperti itu. Karena ini adalah regresi linear sederhana yang sebelum yang ya saya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya sebelum tidak terpikirkan dan terlintas di benak saya mengenai bagaimana saya harus mengerjakan menggunakan model kompartemen. Nah, berikutlah adalah hasilnya dan juga di sini adalah yang meninggal sama seperti sebelumnya caranya. Nah, dan ini adalah plot gabungannya sesuai dengan perintah yang diminta. Sebenarnya dari sini itu memberikan saya ide untuk model kompartemen ke depannya. Karena di sini itu saya mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan pula pada kasus yang aktif atau terinfeksi. Data ini menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah kasus yang aktif atau yang terinfeksi. Nah, terus untuk yang meninggal sebenarnya dia juga akan mengalami peningkatan namun lambat. Dan untuk yang sembuh, dia akan juga mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Dan dari sini saya juga bisa mengatakan bahwa tren data ini menunjukkan perkembangan positif dalam penanganan pandemi COVID-19. Penurunan jumlah kasus aktif dan peningkatan jumlah kasus sembuh menunjukkan bahwa sebenarnya ada pengendalian pandemi yang berada pada jalur yang baik. Namun memang peningkatan pada kasus peninggal ini yang meskipun lambat menunjukkan bahwa bisa kita ambil sisi positifnya juga sebenarnya bahwa fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan dan penanganan pasien kritis tetap penting untuk menekan angka kematian. Baik, sekarang setelah saya menemukan model departemen yang cocok,
yaitu model SIRD, yang adalah pengembangan dari model SIR, yakni suatu model matematika yang terdiri dari 4 persamaan diferensial yang dapat diimplementasikan dengan mudah untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan dinamika penyebaran suatu penyakit. Nah, di sini penyakit kita COVID-19 ya. Dan model SIRD ini didesain untuk menghilangkan beberapa kompleksitas dalam analisis evolusi real-time dari penyebaran virus COVID-19. Tiap variabel dari SIRD ini pada model SIRD ini bersifat saling bebas dan merepresentasikan jumlah individu yang berpindah dari jumlah populasi S menuju populasi I, dan populasi I itu bisa menuju R atau D. Jadi model matematika SIRD ini dinyatakan dalam bentuk sistem persamaan diferensial non-linear. Nah, SIRD itu apa sih? Sebenarnya SIRD itu adalah singkatan dari susceptible, infected, recovered, dan disease. Nah, susceptible itu adalah orang yang berisiko terkena penyakit. Jadi populasi ini terdiri atas orang yang belum terkena penyakit, namun berkemungkinan terjangkit. Lalu ada infected, yang mana adalah orang yang terkena penyakit. Populasi ini terdiri atas orang-orang yang telah terjangkit penyakit COVID-19. Nah, individu yang terkena penyakit COVID ini berkemungkinan untuk sembuh atau meninggal, yaitu recovered atau disease. Nah, recovered ya berarti korban yang telah berhasil sembuh. Populasi ini terdiri dari orang-orang yang telah dinyatakan bebas dari virus COVID-19. Lalu untuk disease adalah populasi korban meninggal, berarti jumlah kumulatif kematian yang terjadi pada waktu tertentu. Nah, model matematika dari SIRD yang saya buat ini adalah sebagai berikut. Jadi ada susceptible, ke yang adalah orang yang rentan terkena penyakit COVID-19 yang mungkin terinfeksi, dan di sini tuh dengan laju laju penularannya itu dinyatakan dengan beta. Lalu dari infected menuju recovered atau dari orang yang terinfeksi ke sembuh itu dinyatakan dengan gamma atau sebagai laju pemulihan. Nah, di sini orang yang terinfeksi itu juga bisa meninggal dengan laju kematian itu di sini parameternya adalah mu. Nah, asumsi yang digunakan pada model matematika SIRD ini yaitu adalah sebagai berikut. Total populasi yang ada di sini sebesar 2,5 juta dan tidak ada kelahiran, kematian alami, ataupun migrasi, yang berarti tidak ada perpindahan penduduk. Lalu homogenitas dalam penyebaran. Jadi setiap individu yang dalam populasi ini memiliki peluang yang sama untuk terjangkit virus COVID-19. Karena ya tidak ada kelompok yang lebih rentan ataupun lebih kebal terhadap infeksi. Ya, misalkan seperti ketika penduduk di kota dan di desa, tentunya ya secara naluriah kita akan berpikir bahwa penduduk di kota akan lebih mudah terjangkit COVID-19 dibandingkan penduduk di desa. Tapi di sini kita sama tekan. Lalu periode infeksi tetap. Yang dimaksud di sini adalah masa pemulihan seseorang terinfeksi itu tuh semuanya dianggap sama atau konstan. Karena ini akan mempengaruhi laju pemulihan gamma dan juga laju kematian. Lalu tidak ada reinfection, yang berarti eh, seseorang itu tidak bisa terkena penyakit COVID-19 itu sebanyak 2 kali. Hanya bisa terkena sekali karena sudah kebal terhadap COVID-19. Gitu. Nah, di sini adalah persamaan diferensial non-linearnya, seperti sudah saya katakan sebelumnya. Nah, dari sini itu nanti kita bisa mendapatkan estimasi parameter sesuai dengan yang juga diperintahkan. Nah, eh, metode yang saya gunakan untuk mendapatkan nilai estimasi parameter ini adalah nonlinear least square curve fitting. Eh, dan ketika saya melakukan codingnya sebagai berikut, didapatkan nilai beta sebagai 1, gamma 0,5120, dan juga mu sebesar 0,4991. Berikut adalah codingannya. Dan oh ya, sebelumnya mungkin eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu eh, apa yang bisa saya dapatkan dari nilai-nilai tersebut. Nah,
Nilai beta sama dengan satu ini dapat menunjukkan bahwa rata-rata setiap orang yang terinfeksi itu dapat menularkan penyakit dari satu ke yang lain. Lalu kan nilai ini tentunya sangat tinggi ya. Nah, berarti penyakit ini memang memiliki potensi yang penyebaran yang cepat dalam populasi. Lalu, dan memang menurut saya ketika saya melihat ke angka ini juga cukup logis karena ya seperti kita tahu di dunia nyata, COVID-19 memang adalah suatu penyakit yang sangat mudah untuk ditularkan. Lalu dengan laju pemulihan yang saya dapatkan sebesar 0,5120 ini, saya bisa mengatakan bahwa sebagian besar individu yang terinfeksi itu berarti dapat pulih, meskipun ya tidak secepat dengan laju penularannya. Lalu dengan nilai mu sebesar 0,4991 ini memang menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 ini cukup tinggi karena ya hampir menuju 0,5 berarti 50-50 orang itu hidup atau die. Dan ya memang itulah yang terjadi ketika kita mengalami COVID-19. Lalu ya saya melakukan coding model SERD ini, saya melanjutkan coding lebih lanjut. Sebagai berikut dapat dilihat dan didapatkan output sebagai demikian. Inilah dinamika SERD COVID-19 dari model SERD yang saya lakukan. Nah, dari sini itu saya juga mendapatkan suatu kesimpulan bahwasanya yang rentan, ini adalah yang rentan, ini ada yang terinfeksi, ada yang sembuh, dan juga ada yang meninggal. Nah, yang rentan itu, dari sini saya bisa mengatakan bahwa jumlah populasi rentan ini akan berkurang secara perlahan seiring waktu, karena orang itu menjadi terinfeksi atau keluar dari kategori rentan. Nah, untuk yang terinfeksi, memang tetap rendah dibandingkan dengan total populasi yang saya asumsikan 2,5 tadi. Lalu untuk yang sembuh, ya jumlah individu ini terus yang sembuh ini terus meningkat seiring waktu dengannya nilai gamma yang cukup tinggi tadi. Dan yang meninggal juga meningkat, tapi meskipun tidak secepat dengan pemulihannya. Jadi yang sebenarnya COVID-19 ini bisa dilihat cukup baik ya penanganannya karena kan em, bagaimana ya? Baik, mungkin bisa saya simpulkan seperti ini. Grafik ini tuh menunjukkan stabilitas epidemiologi jangka panjang karena populasi rentan S itu tetap dominan sementara yang I, yang R, dan D itu cenderung mendekati nilai konstan setelah beberapa waktu, ya kan? Kita bisa lihat sendiri di sini. Lalu populasi yang terinfeksi juga sangat rendah pada akhir simulasi yang menandakan penyakit ini tidak lagi menyebar luas dalam jangka waktu yang diperhitungkan. Sebenarnya saya juga bisa menarik satu kesimpulan lagi yang saya lupa katakan, berarti penurunan dari S ini adalah kenaikan dari I. Saya katakan seperti itu pula. Nah, dengan nilai laju penurunan sebesar satu tadi, berarti saya dapat menyimpulkan bahwa penyebaran penyakit COVID-19 ini memang berjalan sangat cepat. Tetapi dengan adanya nilai laju pemulihan dan laju kematian yang cukup, maksud saya laju gamma dan mu yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa sistem pemulihan dan mitigasi yang bisa jadi pengobatan atau kebijakan kesehatan masyarakat itu sudah cukup efektif lah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak jangka panjang. Itu adalah kesimpulan yang dapat saya eh, pikirkan ketika saya mendapatkan output model SERD yang saya lakukan ini. Baik, ini sudah saya jelaskan. Nah, di sini kan karena saya sudah mendapatkan eh, model SERD saya itu, saya juga harus melakukan ekstrapolasi karena yang sebelumnya gagal kan. Nah, tapi saya melakukan pencocokan model terlebih dahulu. Di sini ya saya melakukan codingan sebagai berikut dan menghasilkan sebagai demikian. Jadi bisa dilihat ya, ini kan ada yang actual and predicted. Jadi yang predicted itu adalah model saya dan actual adalah yang faktanya, datanya. Dan ya kita lihat ada ya meskipun sedikit ada yang berbeda, tapi overall itu udah mirip kan. Jadi maka saya melanjutkan melakukan ekstrapolasi dan ya inilah yang saya dapatkan ketika saya melakukan ekstrapolasi. Jadi ini adalah codingannya dan ini adalah ekstrapolasi yang saya lakukan. eh,
ekstrapolisi 3 harinya, 3 bulannya, dan juga 3 tahunnya. Nilainya semuanya konstan. Nah, bila digabungkan didapatkan seperti ini. Ini adalah ada yang interpolasi dan juga ada yang prediksi. Jadi sebenarnya saya bisa mengatakan bahwa intinya model SIRD yang saya miliki ini berhasil mencocokkan data aktual dengan data hasil simulasi menggunakan parameter beta tadi dengan parameter mu dan juga parameter gamma yang sudah saya dapatkan juga sebelumnya. Jadi model SIRD ini sudah berhasil dilakukan dengan parameter-parameter yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Terus kurva hasil prediksi dan data aktual ini untuk setiap kompartemen menunjukkan kecocokan yang baik, terutama untuk susceptible dan juga recovered. Nah, bila saya harus menyimpulkan semuanya dari model ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya yang rentan, susceptible, populasi rentan garis biru ini menurun secara bertahap lalu stabil karena orang yang terpapar virus itu ya memang jadi terinfeksi, sembuh atau meninggal. Jadi dia bakal menurun. Seperti yang sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang terinfeksi ini populasi yang terinfeksi mengalami peningkatan di awal, tapi kemudian menurun menuju nol karena pemulihan dan kematian. Lalu ada sembuh, recovered. Populasi yang sembuh ini garis hijau ini terus meningkat dan kemudian cenderung stabil karena individu yang terinfeksi itu berhasil menurun, jadi dia juga stabil yang sembuh. Lalu yang meninggal juga bertambah, tapi dalam tingkat yang lebih lambat dibandingkan yang sembuh. Karena dan ya kenapa seperti dan juga kenapa dia juga stabil ya karena yang terinfeksi juga berkurang seperti itu. Jadi sebenarnya bila saya eh, membandingkan model ini dengan model legacy yang sederhana yang sebelumnya saya sudah kerjakan, saya rasa model ini tuh memang jauh lebih baik ya karena model ini itu lebih masuk akal dan lebih secara naluriah sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyatanya. Ya tentunya COVID-19 seperti sekarang ya sudah menurun seperti itu kan. Kita sudah tahu bahwa COVID-19 sekarang sudah menurun dan ya sesuai dengan model SIRD yang saya dapatkan ini. Baik, selanjutnya saya juga diminta untuk melakukan eh, memilih minimal satu variabel yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit COVID-19 ini. Nah, di sini saya memilih vaksinasi. Dan karena memang vaksinasi tentunya menurut saya akan sangat mempengaruhi penyebaran penyakit dan berdasarkan jurnal yang saya dapatkan pula, memang hal tersebut terjadi demikian. Jadi ini adalah data vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung yang saya dapatkan bersumber dari sini. Lalu karena ya kembali lagi data yang saya dapatkan dalam bentuk grafik, sehingga saya harus memindahkannya ke dalam Excel dan menjadikannya bentuk ke dalam CSV. Lalu saya import datanya lagi ke Google Colab dengan ya import pandas SPD, lalu saya dapatkan output demikian, lalu kemudian barulah saya memulai analisisnya. Nah, di sini model matematikanya ya bisa berbeda karena ada penambahan laju vaksin di sini. Kenapa saya menaruh laju vaksin di susceptible infected dan di sini? Karena eh, seperti yang kita tahu, tentunya vaksinasi diberikan kepada mereka yang belum terkena COVID-19 dan bisa saja kepada mereka yang sudah terinfeksi selama 6 bulan, sudah pernah terinfeksi, namun dalam jangka waktu tertentu baru boleh vaksinasi lagi. Seingat saya itu eh, setelah 6 bulan baru kita boleh vaksinasi lagi. Jadi saya menaruhkan lagi vaksin di sini. Nah, asumsi yang saya gunakan di sini itu vaksinasi ini mengurangi jumlah individu yang rentan dalam populasi. Terus vaksinasi tidak langsung mempengaruhi populasi yang terinfeksi, sembuh atau meninggal, tetapi berjalan dari susceptible, kemudian infected, baru bisa recovered atau safe. Lalu laju vaksinasi ini dapat dihitung berdasarkan data vaksinasi yang tersedia dan diterapkan sebagai penambahan parameter pada bagian tertentu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, total populasi di sini saya gunakan juga sama seperti sebelumnya 2,5 juta dan populasi ini dianggap tidak ada kelahiran, kematian alami. Maksud saya kematian alami itu
kematian yang tidak didasarkan karena COVID-19 atau migrasi keluar atau masuk populasi. Lalu tidak ada kegagalan vaksin, jadi semua vaksin itu berjalan lancar dan juga laju vaksinasi dianggap konstan pada periode waktu. Nah, berikut adalah model matematikanya dan di sini saya melakukan codingan seperti sebelumnya, namun ada sedikit modifikasi saja dan didapatkan parameter baru setelah saya melakukan codingan ini. Dan ya didapatkan laju penularannya menurun, meskipun laju penyembuhannya menurun, semuanya sebenarnya menurun. Ya tentunya sebenarnya kita inginnya laju penyembuhannya naik, tapi memang ya karena yang didapatkan menurun, menurut saya memang cukup logis saja karena laju penularannya menurun, tentunya juga akan menilainya juga akan menyesuaikan dengan laju penularan. Jadi, maksud saya seperti ini, nilai laju penyembuhan tentunya akan disesuaikan juga dengan laju penularan. Jadi, makanya nilainya menurun untuk laju penyembuhan. Tapi secara langsung kita bisa lihat bahwa nilai ini berarti kan menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Dan bisa kita lihat ketika digambar dan dilakukan ekstrapolasi, ya seperti ini hasil yang didapatkan. Jadi kita dapat selama sebelum ditambah variabel vaksinasi ini dan sesudah ditambah variabel vaksinasi. Jadi di sini bisa terlihat bahwasannya populasi rentan susceptible itu jumlah populasi rentan menurun secara signifikan karena vaksinasi itu dapat mengurangi individu yang rentan terhadap infeksi. Lalu pada yang terinfeksi kita bisa lihat bahwa nilai betanya, ya nilai beta tadi menurun kan dari parameter sebelumnya karena adanya vaksinasi. Tentunya hal ini memang cukup wajar karena adanya vaksinasi itu kekebalan tubuh manusia bertambah sehingga dapat mengurangi probabilitas untuk terinfeksi COVID-19. Lalu untuk probabilitas yang sembuh, laju penumbuhan setelah diadakan vaksinasi memang tidak lebih baik tadi didapatkan daripada yang sebelumnya nilainya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Tapi vaksinasi tetap dapat memberikan efek yang cukup baik karena menambah proporsional populasi yang sembuh. Eh, Hal ini saya analogikan karena bisa menambahkan tenaga medis yang lebih mungkin banyak tersedia sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan korban. Lalu untuk populasi yang meninggal, eh, laju kematian juga menurun dibandingkan dengan yang sebelumnya karena kekebalan tubuh akan bertambah saat diberikan vaksinasi sehingga orang yang terinfeksi menurun dan menyebabkan kematian juga ikut menurun. Baik, di sini kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah model SIRD yang dilakukan setelah penambahan variabel laju vaksinasi ini memberikan estimasi parameter yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya pengaruh laju vaksinasi. Namun, memang model yang saya lakukan ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, terlebih pada pengurangan asumsi yang dilakukan. Nah, sebenarnya setelah saya berpikir dan lebih lanjut, model ini itu sebenarnya bisa ditingkatkan juga dengan mengubahnya menjadi model SPERD. Tapi karena ini adalah pengembangan model, maka yang terlintas di benak saya pada saat itu adalah model yang sama, namun bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan ketika itu saya mendapatkan nilai estimasi parameter yang menurun dan tentunya menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih baik, sehingga menurut saya model ini tetap bisa digunakan dan tidak perlu merubah secara keseluruhan. Karena kalau saya ingin mengubah menjadi model SPIRD, itu akan mengubah secara keseluruhan. Dan dengan nilai estimasi parameter yang sudah menurun itu, makanya saya bisa mengatakan bahwa model ini sudah cukup. Intinya, karena ini adalah pengembangan, maka diajukan berdasarkan model yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa cukup logis apabila saya masih menggunakan model yang sama. Namun, bisa membawa estimasi parameter dan hasil prediksi yang jauh lebih baik atau mirip dengan keadaan yang terjadi di lapangan.
Karena seperti ini, ketika diadakannya vaksinasi, tentunya kita tahu pada berita-berita yang tersedia, eh, korban-korban yang terinfeksi COVID-19 juga lebih rendah dibandingkan sebelum adanya vaksinasi, sebelum adanya vaksin. Dan maka dari itu menurut saya modal saya ini sebenarnya sudah cukup logis. Dan baik, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Saya harap kakak-kakak dapat mengerti pengerjaan yang saya lakukan ini. Terima kasih dan salam sukses.